Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait masalah puasa, karena ini masih tanggal belasan, 11 atau 12, lupa saya. Memberikan atau ada masukan pertanyaan bahwa sebenarnya apa saja yang membatalkan puasa, kemudian ketika suntik itu termasuk batal atau tidak. Dan ini sudah ada Gus Salahuddin Al-Ayyubi untuk bisa memberikan penjelasan, memberikan jawaban yang kemudian nanti apakah ibadah panjenengan itu sah atau tidak. Kalau sah ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ya nanti bagaimana penjelasannya akan dikupas tuntas oleh beliau. Selamat malam Ustaz Solah. Selamat malam, selamat malam. Ini ada satu pertanyaan masuk di Instagramnya Kula NU. Bagaimana hukumnya suntik di bulan Ramadan? Suntik vaksin apakah membatalkan atau tidak? Kalau batal nanti bagaimana? Apakah mengkodari saja atau bayar duit atau bagaimana? Monggo. Terima kasih. Diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mau bertanya. Kalau bertanya berarti tandanya paham. Saya itu sering mengisi pengajian, menawarkan pada jamaah kira-kira ada yang dipertanyakan atau tidak. Kalau bertanya berarti paham, dan kalau tidak bertanya mudah-mudahan paham. Pertanyaan ini memang sangat kontroversi dengan ataupun sangat real ya, sangat real dengan kejadian yang sekarang, karena lagi musim kegiatan vaksinasi, entah itu di daerah mana ataupun di daerah mana. Berbarengan dengan kegiatan vaksinasi, tentunya kita tahu ada koridor di dalam bulan puasa. Ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Perlu diketahui, beberapa yang bisa membatalkan puasa diantaranya adalah masuknya sesuatu, entah itu makanan ataupun apa saja, ke jauf ataupun lubang yang ada pada manusia. Entah itu masuk lewat mulut, masuk lewat telinga, masuk lewat hidung ataupun yang lain sebagainya. Kita tahu kalau suntik itu masuknya lewat pori-pori ataupun kulit. Jadi kalau kita berpendapat ataupun mengatakan bahwa adanya vaksin, entah itu Sinovac ataupun booster 1, booster 3 sampai booster yang seberapa, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Sekiranya suntik itu masih dalam koridor melalui pori-pori, tidak melalui lubang, ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Suntiknya lewat mulut. Nah itu, kecuali suntiknya lewat mulut atau lewat hidung atau lewat telinga. Disuntik lewat telinganya, disuntik kupingnya, disuntik mulutnya, ini bisa membatalkan. Iya, seperti itu. Berarti ini termasuk sesuatu yang masuk, tapi masuknya tidak sampai ke jauh nih. Tidak sampai ke jauh. Jauh itu ya boleh dikatakan lubang yang sampai ke perut lah. Lubang yang sampai ke perut. Iya. Oke. Berarti satu penjelasan bahwa yang penting tidak masuk ke perut, termasuk suntik itu masuknya tidak sampai ke perut, tapi ke pori-pori, ke kulit, ke daging, ke darah dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang hal-hal apa saja yang kira-kira bisa masuk ke perut, sedangkan dalam rangka pengobatan kan macam-macam, ada yang melalui mata, misal obat mata itu diteteskan ke dalam mata, kemudian obat telinga dimasukkan ke dalam telinga. Nah, itu kira-kira juga apakah sama dengan kasusnya dengan suntik atau bukan? Siap. Perlu diketahui juga salah satu perkara yang bisa membatalkan puasa adanya sesuatu bisa masuk ke dimag ataupun utek. Oh, utek. Ya, utek. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk lewat perkara itu tapi bisa sampai ke utek,
ya, boleh dikatakan itu juga bisa membatalkan, Mas. Juga bisa membatalkan. Boleh dikatakan ini perbedaan ulama, ada yang mengatakan meskipun mata ini bukan jauh, bukan lubang, tetapi ketika menggunakan tetes mata ini dikhawatirkan obat tersebut masuk ke dalam otak. Lah itu yang jadinya yang menjadikan puasa tersebut tidak sah atau batal. Seperti itu. Karena dikhawatirkan nantinya tetes mata tersebut akan masuk ke mata karena mata ini berhubungan dengan otak. Saraf kita nyambung dengan otak. Boleh jadi coba kita ketika tetes mata lah, kadang-kadang juga di mulut pun kerasa pahit kan seperti itu karena salurannya itu memang ke situ, salurnya seperti itu. Juga pengobatan dengan menggunakan tetes telinga, diteteskan di lubang telinga. Ini seyogianya ketika orang yang sedang mengalami pengobatan di bulan suci Ramadan dengan menggunakan ataupun dengan alat ataupun dengan cara meneteskan obat lewat telinga, baiknya nunggu waktu berbuka puasa. Karena dikhawatirkan nantinya obat tersebut akan membatalkan puasa karena masuknya lewat jauh ataupun lubang yang ada pada manusia tersebut. Kecuali, nah ini kecuali ada pengecualian. Kecuali ketika kita mandi kemudian airnya masuk ke telinga, ini tidak ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan apapun boleh. Termasuk kumur-kumur ya? Iya. Kumur-kumur tiba-tiba Iya, makanya dalam kumur-kumur ketika puasa kan ini kan hukumnya juga tafsil toh. Artinya ketika tidak puasa hukumnya sunnah. Nanti ketika puasa, ketika sudah zawal ataupun sudah lingsirnya srengenge lah boleh dikatakan, ini bisa dikatakan makruh, bahkan makruh tanzih. Seperti itu, Mas. Ya, oke. Untuk yang paling sering ditanya ini terkait masalah menjual makanan di siang hari. Nah, ini ada pertanyaan seringkali ya dibuat alasan sebagai pembenaran atas semua tindakan sebagaimana realita yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun sudah tahu masuk pada bulan Ramadan, masih saja ada yang berjualan makanan di siang hari. Nah, sebenarnya pandangan fikih menjual makanan di siang hari itu bagaimana? Apakah termasuk i'anah alal maksiat, termasuk menolong terhadap kemaksiatan, memfasilitasi orang-orang yang ingin mukel. Nah, biasanya hanya kelihatan kaki-kakinya saja. Tidak kelihatan wajahnya. Tidak kelihatan wajahnya, yang kelihatan kakinya. Bahkan kadang sepeda motor itu tiba-tiba macet di depan warung. Itu tahu-tahu kemasukan apa itu ternyata setirnya itu belok ke warung makan. Tiba-tiba. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz Solah? Oke. Memang ini adalah problematika ketika kita sedang berusaha ya. Engko apalagi ketika sudah ditambahi usahaku cuman kuitok ya. Iya, seperti ini. Kalau kita saklek dengan pembahasan fikih, tidak melihat hazanah ataupun kehidupan yang ada, kita boleh dikatakan ketika berjualan di siang hari pada bulan Ramadan, ini bisa dikatakan atau terkategorikan termasuk i'an atau al-maksina. Artinya memfasilitasi orang-orang yang akan bermaksiat. Contoh, difasilitasi di sini menyediakan makanan, monggo yang tidak puasa makan di sini saja. Ini kalau berbicara dengan kitab fikih. Tetapi kalau kita berbicara masalah hukum toleransi, ya, artinya hazanah-hazanah yang ada di masyarakat. Itu tadi, kalau dibenturkan dengan keadaannya orang, saya nggak punya usaha lagi. Andai saja saya nggak usaha, keluarga saya nanti nggak makan, anak-anak saya nggak makan, apalagi akan menghadapi Lebaran. Ini bagaimana akan beli pakaian baru? Iya, bingung. Jadi tinggal niatnya saja. Kalau saya sih tinggal niatnya si penjual saja. Kalau niatnya si penjual ini niatnya untuk ibadah mencari nafkah buat keluarga, ini sah-sah saja. Tetapi kalau niatnya orang tersebut mencari kesempatan dalam orang-orang yang tidak berpuasa, karena tambah rame. Karena yang jelas kalau puasa itu warung-warung tutup semua ini. Ini saya kesempatan lah buka sendirian.
memfasilitasi orang-orang yang tidak berpuasa. Ini yang salah seperti itu. Okay. Jadi niatnya itu yang ditata. Jadi yang membedakan antara orang tersebut ketika berjualan di bulan puasa termasuk ibadah untuk menafkahi keluarga atau termasuk orang yang i'anatu ala maksiat, menolong orang-orang yang maksiat, ini tergantung atau pembedanya hanya di niat saja. Oke, alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kemudian nanti apakah panjenengan, oh ya, yang terakhir nanti ketika orang dikategorikan sebagai batal puasanya, sebagaimana tadi obat tetes mata gitu, tetes mata, kemudian telinga itu nanti batal. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan oleh Mbah Ruqayyah ini dalam pertanyaan ini, apa yang harus dilakukan? Apakah mengqodoi, bayar fidyah, ataupun sedekah, ataupun biasa-biasa mawon dianggap saja tidak ada apa-apa, atau bagaimana? Ya. Ini perlu saya sampaikan lagi. Jadi dari awal, apabila ada instansi ataupun sekolahan yang mau mengadakan vaksin, silahkan diadakan vaksin, karena itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Kedua, apabila orang tersebut batal dengan hal-hal yang demikian, maka tetap wajib hukumnya untuk mengqadha. Meskipun batal, diwajibkan pula bagi orang tersebut untuk imsak. Artinya menjaga, tidak makan ya? Tidak makan. Iya. Wah, mumpung batal lah langsung ngopi aja atau makan seenaknya sendiri. Enggak. Meskipun orang tersebut sudah dinyatakan batal karena melakukan hal-hal yang demikian, tetap diwajibkan bagi orang tersebut itu imsak, menjaga dan juga menjaga perasaan orang yang sedang berpuasa. Juga tuntutan kita sebagai umat Islam itu untuk menjaga biar tidak makan sembarangan tempat ataupun tidak makan seenaknya sendiri. Jadi tetap mengqadha bagi orang-orang yang sudah batal, dan selayaknya kita laksanakan qadha setelah Hari Raya Idul Fitri ataupun setelah puasa ini selesai. Ya, jadi untuk teman-teman yang dikategorikan sebagai orang yang batal puasanya, maka nanti mengqadha di bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lain, mengecualikan bulan yang memang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait puasa, sholat, nah nanti zakat ada pembahasannya sendiri. Silakan kirim pertanyaan-pertanyaan bisa melalui komentar di video ini ataupun di video-video yang lain, atau bisa kirim ke DM Instagramnya Kula NU atau juga di messengernya Facebook Kula NU. Silahkan untuk kirim pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menjadi keganjalan, keraguan, iki sing mantep sing endi lah. Alhamdulillah di Kula NU ini ustadz-ustadznya, kiai-kiainya itu bersertifikat bersertifikat sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Insyaallah muwafaqah ala syariatih. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.